Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan ya Telkom Corporate University Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat. Juga para pendengar baik Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Pontianak, Berau, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, pemirsa TV Roja, dan para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Tauhid. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang kufur nikmat. Sekarang kita masuki bab baru, yaitu pembahasan tentang ayat yang terdapat dalam Al-Baqarah 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Setelah Allah menjelaskan apa-apa yang sebenarnya oleh orang-orang musyrik sudah diakui, diyakini dari perbuatan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah, seperti menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, bumi dihamparkan, langit ditata, mengeluarkan hujan, dari air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan. Itu semuanya perbuatan Allah yang juga diakui dan diyakini oleh orang-orang musyrik. Setelah Allah mengingatkan mereka tentang kerububiyahan Allah, Allah kemudian menuntut mereka juga untuk memiliki tauhid uluhiyah. Maksud Allah mengingatkan kepada mereka tentang kerububiyahan Allah, artinya Allah mengungkit lagi keyakinan mereka bahwa Allah itu pencipta, Allah yang menjadikan bumi terhampar, Allah yang menjadikan langit tertata, Allah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan. Itu tentang kerububiyahan Allah. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam ayat ke-21-nya dari surah Al-Baqarah. Kata Allah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Terus fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan ini adalah rububiyah Allah. Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini juga rububiyah Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya. Makna agar kalian bertakwa ini uluhiyah, takwanya kepada Allah.
nyembahnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kalian. Allah pula yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Allah juga yang telah menjadikan langit ini tertata. Allah juga yang telah menurunkan dari langit air hujan. Allah juga yang mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Ini semua rububiyah. Rububiyah Allah itu artinya meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur seluruh alam. Ini yang disebut dengan keyakinan rububiyah. Maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan dalam hal ibadah bagi Allah padahal kalian mengetahui. Jadi semua orang yang meyakini kerububiahan Allah, mestinya orang itu tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, karena tidaklah layak diibadati, tidaklah layak disembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan dan mengatur seluruh alam ini. Tidaklah boleh disembah kecuali yang mampu menciptakan dan mengatur ciptaannya. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz fala taj'alu. Fa ini menunjukkan tafri' dan sababiyah. Tafri' itu membuat fara' itu cabang, dan maknanya sababiyah, sebab. Jadi tauhid al-uluhiyah, penyembahan kepada Allah, sebagai cabang dari rububiyah. Rububiyah sebagai sebab lahirnya al-uluhiyah. Karena seseorang meyakini Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya pengatur alam ini, yang menghamparkan bumi, yang menata langit, yang menurunkan air hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini sebab. Maka dari sebab ini lahir fara', cabang dari sebab ini, yaitu penyembahan hanya kepada Allah. Maka makna fala taj'alu lillahi andadan fabisababi dzalik la taj'alu lillahi andada. Karena sebab-sebab tadi, karena sebab Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam, Allah yang menghamparkan bumi, maka sebab itu janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Sebagaimana Allah pun tidak memiliki tandingan, serikat, sekutu, partner di dalam hal menciptakan dan mengatur alam. Allah tidak memiliki partner, tidak memiliki kongsi, tidak memiliki serikat, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki kawan di dalam apa? Menciptakan dan mengatur alam jagat raya ini. Allah esa dalam hal itu. Karena Allah esa dalam hal penciptaan, pengaturan alam, maka dia pun harus diesakan dalam hal peribadatan. Huruf la, fala taj'alu, disebutnya la nahi. La nahi itu la yang melarang. Sehingga fala taj'alu lillahi andadan, artinya janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, sebagaimana kalian pun tidak meyakini adanya tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah
Mereka meyakini Allah itu satu-satunya. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Allah menyebut pasti dengan 2 kali penekanan kepastian. Pertama adanya huruf lam taukid, la yaqulunna Allah. Kedua ada nun taukid tsaqilah di belakangnya. 2 kali penekanan. Pasti mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Siapakah pemilik arsy yang agung? Siapakah yang memberi rizki? Mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka meyakini kerububiyahan Allah. Mereka memiliki tauhid ar-rububiyah terhadap Allah. Maka sebagaimana kalian tidak menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah, maka jangan pula kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal al-uluhiyah, dalam hal penyembahan. Kenapa dalam hal rububiyah ngaku Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur rizki, mengatur alam, tapi dalam hal ibadah kok Allah diduakan, ke Allah nyembah, ke yang lain juga nyembah. Ini enggak fair, enggak adil. Wa aidan la taj'alu lahu andadan fi asma'ihi wa sifatihi. Juga janganlah kalian menjadikan tandingan Allah dalam hal nama dan sifat. Nama Allah dan sifat Allah asa juga. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya dalam hal sifat. Betul Allah melihat dan mendengar, makhluk juga melihat dan mendengar. Makna melihat, makna mendengarnya sama. Apanya yang beda? Hakikat dan kaifiat melihat dan mendengarnya tidak sama. Bagaimana mendengar kita? Kita tahu begini mendengar kita. Bagaimana mendengar Allah? Wallahu a'lam, laisa kamitslihi syai'un. Melihatnya kita tahu begini melihatnya kita. Bagaimana melihatnya Allah? Wallahu a'lam, laisa kamitslihi syai'un. Jangankan bagaimana melihatnya Allah, bagaimana melihatnya binatang-binatang saja kita tidak tahu. Umpamanya ular, bagaimana ular bisa melihat? Nggak tahu. Apakah ular kan punya mata ya? Ada tuh kelihatan matanya. Apakah mata di sana benar-benar berfungsi melihat untuk mengetahui? Lalu apa fungsi lidah yang selalu menjulur-julur, kemudian setiap menjulur disambungkan ke hidungnya untuk disampaikan ke otaknya? Wallahu alam gimana? Cara melihat, mendengar dan mengetahui binatang yang lain aja kita nggak tahu yang sebenarnya. Apalagi cara melihat, mengetahui dan mendengarnya Allah Azza wa Jalla. Sama hanya dalam hal arti melihat dan arti mendengar. Melihat adalah idrakun nur, mendengar adalah idrakus saut. Mendengar itu menangkap suara. Melihat itu menangkap cahaya. Tapi bagaimana cara dan hakikat dari melihat dan mendengarnya Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Esa Allah dalam hal itu. Esakan Allah dalam hal nama dan sifat. Karena apa? Orang-orang musyrik mensifati sesembahan mereka dengan sifat-sifat yang hanya layak untuk Allah. Seperti umpamanya pecahan Uzza, Latta, diambil dari kata Aziz. Uzza, Latta dari ilah. Demikian juga Rahman jadi Yamamah dan yang lain-lainnya.
itu berarti menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal sifat. Maka kalau orang-orang musyrik meyakini kerububiyahan Allah, bahwa Allah esa dalam hal rububiyah, maka janganlah mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah dan asma dan sifat. Mereka mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, tapi tidak mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah serta asma dan sifat. Adapun makna andad, andad itu jamak dari nid. Makna nid adalah asyabih wan nadhir. Nid itu yang serupa atau yang sebanding. Dan yang dimaksud tandingan nid adalah dalam hal ibadah. Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan dalam hal ibadah. Kepada Allah ya menyembah, tapi kepada selain Allah juga menyembah. Ada tandingan bagi Allah dalam hal penyembahan, maka itulah yang dilarang di dalam ayat ini. Adapun wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Kalimat wa antum ta'lamun ini jumlah atau kalimat dalam posisi nasab, sebab dia sebagai hal bagi fa'il. Ini istilah nahu semua. Bagi yang pernah belajar nahu, minimal dia remang-remang tahu. Bagi yang belum pernah, selamat liur bin pusing. Mau memahami Quran tanpa memahami nahu nggak bisa tuh ya. Sampai-sampai istilah-istilah dalam ilmu nahu nggak bisa diterjemahkan. Diterjemahkan sudah beda makna. Hal itu artinya keadaan. Nasab nggak bisa diterjemahkan. Itu sebuah kedudukan. Kalau diterjemahkan nasab itu tegak, ya beda lagi. Seperti fathah, kasroh, apalagi dhammah, sukun, itu istilah-istilah yang apabila diterjemahkan sudah beda mana. Fathah itu artinya apa? Membuka ya. Kasroh itu artinya pecah. Dhammah itu artinya ngumpul. Sukun itu artinya apa? Tenang atau cenderung. Itu sudah beda lagi kalau diterjemahkan. Itu mah istilah aja ya. Wa antum ta'lamun, kalimat ini kalimat yang menerangkan keadaan si pelaku. Pelaku apa? Pelaku menjadikan tandingan bagi Allah. Kata Allah, wala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian sebenarnya tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang layak dijadikan tandingan bagi Allah. Menunjukkan tahu itu perbuatan salah. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah keliru, sesat. Kalian tahu itu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada yang layak untuk dijadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah yang mereka lakukan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal ma'na wa antum ta'lamuna annahu la andada lahu, yakni fi rububiyyah, lianna hadha mahattu taqbih min haula annahum yaj'aluna lahu andadan wa hum ya'lamuna annahu la andada lahu fi rububiyyah. Makna dari kalimat ini adalah kalian mengetahui bahwa dalam hal kerububiyahan tidak ada tandingan bagi Allah. Allah esa dalam hal itu. Tapi ini diucapkan oleh Allah dalam rangka takbih,
menjelaskan keburukan dari apa yang mereka lakukan. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah, padahal mereka tahu benar tidak ada yang layak disandingkan dengan Allah dalam hal rububiyah. Tapi mereka mikir dalam hal uluhiyah ada yang layak, dalam hal penyembahan, dan mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal penyembahan. Sehingga ketika mereka diseru, diajak untuk mengikrarkan la ilaha illallah, apa respon mereka? Respon mereka Allah ungkapkan dalam surah Shad ayat yang kelima. Kata Allah, mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Kata mereka, apakah Muhammad itu mau menjadikan sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini menjadi hanya satu sesembahan saja? Inna hadza lasyai'un ujab. Ini aneh banget gitu. Mereka punya banyak sesembahan. Walaupun memang salah satu yang mereka sembah adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika Imran bin Husain masih musyrik, oleh Allah ditanya, oleh Rasul SAW ditanya, kam ilahan ta'bud? Berapa sesembahan sih yang kamu sembah? Dia jawab, 7. 7 gini, 7. Wahid fis sama wasitah fil ard. 1 yang ada di langit, maksudnya siapa? Allah. Dan 6 lagi ada di muka bumi. Hebat tuh, sesembahannya 6. Salah satu di antara Allah yang ada di langit. Yang 6 lagi ada di muka bumi, semuanya 7. Kata Rasul SAW, di antara 7 yang kamu sembah, ilah yang mana, sesembahan mana yang paling kamu takuti, azabnya yang paling kamu harapkan, karunianya, dan paling kamu cinta? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit. Berarti siapa? Allah. Kata Nabi SAW, U'budhu watruk masiwahu. Kalau begitu sembah itu saja 1, tinggalkan yang lainnya yang 6. Sembah hanya 1 yang di langit, yaitu siapa? Allah. Dan tinggalkan yang lainnya yang ada di muka bumi. Akhirnya dia masuk Islam, karena logis, rasional, masuk akal ya. Akhirnya dia menjadi seorang muslim. Jadi orang-orang musyrik memiliki banyak sembahan. Ketika Nabi SAW menyuruh mereka, qul la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah. Apa respon mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan kita yang banyak ini hanya 1 sesembahan saja? Kenapa mereka merespon demikian? Sebab mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti sesembahannya tidak boleh lebih dari 1. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya illallah, kecuali hanya Allah satu-satunya. Mereka tidak keberatan menyembah Allah, karena selama ini juga mereka menyembah Allah. Yang mereka keberatan apa? Meninggalkan sesembahan-sesembahan lainnya selain Allah. Itu keberatan itu. Makanya respon mereka, apakah Muhammad mau menjadikan ilah kita yang banyak, sesembahan kita yang banyak menjadi 1 ilah saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Aneh banget ini. Makanya mereka tidak mau. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang salat suka, minta berdoa kepada Allah suka ya, ke kuburan juga suka, minta-minta juga ke arah-arah orang-orang yang sudah mati
suka gitu ya. Minta ke para malaikat suka dilakukan, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal juga suka. Oleh karena itu ketika kita mengajak mereka, yuk ibadah kepada Allah. Kami juga selama ini sholat ibadah kepada Allah. Tapi ketika kita mengatakan, tinggalkan tuh kuburan, tinggalkan ruh-ruh orang yang sudah mati, jangan diminta. Nah ini baru masalah ya. Tidak ada bedanya dengan orang-orang pada zaman dahulu. Ketika mereka bertalbiyah haji atau umroh, mereka juga haji dan umroh. Karena syariat haji dan umroh sudah ada sejak lama sebelum Islam datang. Cuma lafaz talbiyahnya beda. Tata caranya juga beda. Tawaf sama tawaf, muterin Ka'bah 7 balikan. Tapi mereka telanjang. Karena mereka berkeyakinan tawaf itu harus suci. Benar enggak? Benar. Termasuk suci itu, bersih itu, kata mereka enggak boleh menggunakan pakaian yang pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Semua pakaian yang mereka pakai pernah dipakai maksiat, enggak layak, ditanggalkan. Makanya mereka ketika tawafnya ngapain? Telanjang. Lebih parah ya. Mereka tidak ingin menggunakan pakaian yang pernah dipakai maksiat, tapi mereka tawaf sambil bermaksiat. Apa maksiatnya? Telanjang. Telanjang maksiat apa bukan? Ya maksiat. Bukan hanya maksiat untuk diri, bikin orang lain juga jadi maksiat. Jadi tawaf itu bisa menjadi tontonan yang menarik bagi semua orang nanti. Dan ini sebuah kemaksiatan dan kemungkaran yang tidak kecil. Termasuk dalam hal talbiyah mereka beda. Mereka lafaz talbiyahnya labbaika la syarikalak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Tuh bayangkan, ada kekecualian. Labbaika la syarikalak. Labbaik itu kami memenuhi panggilanmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwalak, kecuali syarikat yang memang milikmu, tamlikuhu wa ma malak, yang engkau miliki dia. Jadi kata dia tetap tidak ada sekutu, tidak ada saingan kecuali saingan yang engkau miliki. Itu mah bukan tidak ada sekutu atau. Wa hadza min safhihim, dan ini termasuk bukti kebodohan mereka ya. Inilah yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang tadi, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Mereka tahu bahwa mereka sudah menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal penyembahan dan dalam hal asma wa sifat. Nama Lata, nama Uzza, nama Manat itu diambil dari pecahan nama Allah. Uzza dari Aziz, Lata dari Ilah, Manat dari Mannan. Itu semuanya tandingan bagi Allah dalam hal asma wa sifat. Inilah ayat yang pertama. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati wa taqul laula kulaibatu hadha la atana lusus
Walaula al-battu fid dar la atana lusus. Berkata Ibnu Abbas, andad tandingan adalah syirikat, adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini lebih samar dibanding merayapnya semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam keadaan malam yang gelap gulita. Bayangkan, ada semut hitam merayap di atas batu hitam dalam keadaan siang bolong. Kelihatan enggak? Enggak. Padahal siang bolong. Sekarang begini, dalam keadaan malam ada semut merah di atas batu putih tapi gelap. Kelihatan enggak? Enggak juga. Ini bayangkan, semutnya hitam, batunya hitam, dalam keadaan gelap. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan sama sekali. Dan enggak kerasa. Karena di atas batu, bukan di atas kulit kita. Kalau di atas kulit kita dalam keadaan merem, dalam keadaan gelap, semutnya hitam, kulit kita juga hitam, umpamanya. Dalam keadaan merem, merayap. Kerasa enggak? Kerasa. Nah, bayangkan ini di atas batu. Batu licin yang hitam. Semutnya hitam. Dalam keadaan gelap. Tidak terasa, tidak terlihat. Ini menunjukkan perbuatan syirik seringkali tidak disadari, tidak diketahui oleh orang yang melakukannya. Contoh di sini. Engkau berkata, wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Orang mengatakan perkataan ini dan tidak merasa ada kesalahan dalam perkataannya, padahal itulah syirik. Seperti zaman sekarang orang-orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ada nggak yang pernah bersumpah demikian? Ada. Dia merasa itu sumpah mantap. Nggak hanya mengatakan demi Allah ditambah dengan demi Rasulullah. Mantap banget ini sumpah. Merasa mantap, merasa ibadah, padahal itu adalah syirik. Tidak disadari oleh orang yang mengatakannya. Tidak diketahui oleh orang yang mengatakannya. Nabi SAW pernah menyatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah syirik atau telah kufur. Tapi orang banyak sekarang merasa mantap itu sumpah padahal syirik. Tidak terasa, tidak terketahui, seperti merayapnya semut hitam di atas batu yang hitam dalam keadaan gelap. Saking apa? Saking samarnya. Saking tersembunyinya itu syirik. Banyak perbuatan syirik yang tidak disadari dan tidak diketahui oleh orang, padahal itu syirik. Watakul, kata Ibn Abbas, atau kamu berkata, laula kulaibatu hadza, seandainya tidak ada si Kulaib ini. Kulaib ini mohon maaf di masjid ya. Kulaib itu isim tasghir dari kalbun. Kalbun itu binatang yang najis. Kalbun itu binatang yang kita hindari. Tahu kan arti kalbun ya? Tapi saya nggak tega menyebutnya. Gogog bahasa Sunda namanya. Rada halus mengesan. Gogog itu di Sunda. Kalau di Jawa segawon. Bener nggak? Ada orang Jawa sini? Bener? Apa segawon artinya? Gogog ya. Tapi halus kan? Halus. Segawon. Saya jadi ingat itu dulu ada kawan saya tuh dibawa ke Jawa. Nanya ke kawannya, kawan saya ini orang seberang nggak ngerti bahasa Jawa. Nanya ke kawannya,
Kalau lewat orang Jawa di sini ucapan apa yang sopan? Kalau di Bandung punten gitu ya. Kalau di Jawa apa? Oh gini aja, sambil lewat bilang kulo segawon. Nipu itu ya. Saya juga nggak ngeh apa gitu. Dilakukan itu orang-orang ketawa. Kenapa kak saya punten kok ketawa? Segawon itu gogok. Baru sadar dia ditipu. Kulaib tasgir dari kalab. Kalab itu segawon tadi, gogog tadi. Kulaib artinya gogog kecil. Disebutnya isim tasgir. Haidar itu singa besar. Kalau singa nggak apa-apa disebut. Kalau singa kecil Hudair. Singa Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa, bukan. Dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul disebutkan ketika menyebutkan menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib, Al-Haidar fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar di kalangan para singa seperti raja di kalangan manusia. Jadi rajanya singa harus pakainya, bukan raja singa. Yang kecil disebut Hudair. Jadi Kulaibah itu gogok bikangnya, betinanya, tapi kecil. Itu suka dipakai apa? Penjaga rumah umpamanya. Karena ada gogok tadi, maka pencuri enggak berani. Walaupun kecil gogoknya, karena menyalaknya itu membangunkan pemiliknya, membangunkan tetangganya. Ada orang asing gog-gog gitu, maka bangun. Lalu karena itulah pencuri enggak berani masuk, enggak berani beraksi. Lalu orang mengatakan kalau tidak ada kalau tidak ada gogok kecil ini, niscaya akan ada pencuri yang masuk. Dia menyandarkan penyebab tidak kecuriannya rumahnya kepada gogok tadi. Bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Abbas termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam hal penjagaan keamanan rumah. Tapi nanti ini ada rincian, ya ada rincian. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan apa? Menerangkan ayat tadi. Yuk kita bahas satu kalimat demi satu kalimat dari perkataan Ibnu Abbas tadi. Qauluhu wa qala Ibnu Abbas fil ayah ay fi tafsiriha. Perkataan muallif yang menyatakan telah berkata Ibnu Abbas ketika menerangkan ayat ini, maksudnya ketika menafsirkan ayat ini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Ibnu Abbas huwa syirku, ini adalah perbuatan syirik. Ya. Ini tafsir dari Ibnu Abbas. Tapi tafsir ini ada dua maksud. Pertama, tafsir bil murad. Tafsir bil murad wa huwa al maqsudu bi siyaqil jumlah bi qat'in nazar an mufradatiha. Pertama, tafsir bil murad yaitu tafsir yang merupakan maksud dari konteks kalimat, hanya melihat mufradat atau kosakata, setiap kosakata dari kalimat itu. Lalu difahami secara kontekstual. Tidak difahami secara tekstual, tapi kontekstual. Inilah yang disebut dengan tafsir.
Yang kedua, tafsir bil makna. Tafsir bil makna itu adalah yang merupakan terjemahan lafziyah, itulah intinya. Terjemahan lafziyah itu menerjemahkan lafaz per lafaz atau kata per kata. Apakah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Abbas bahwa fala taj'alu lillahi andadan, kemudian beliau menyatakan syirik, ini adalah tafsir lafziyah atau tafsir bil makna atau bil murad? Kalau yang dimaksud dengan asyirku di sini adalah tafsir bil makna, berarti asyirku di sini sebagai terjemahan dari andad. Makna andad di sana adalah sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Janganlah kamu jadikan andad bagi Allah, artinya janganlah kamu jadikan sekutu, serikat bagi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin saja yang dimaksud dengan asyirku oleh Ibnu Abbas adalah makna kontekstual. Fala taj'alu lillahi andadan, maksudnya jangan kamu berbuat syirik. Asyirku di sini adalah perbuatan syirik. Apapun bentuk perbuatan syirik tersebut. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan beberapa contoh. Beliau menjelaskan syirik ini lebih tersembunyi, lebih samar daripada semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Contohnya, wallahi wahayatika, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Orang itu bersumpah dengan menyebut dua, Allah dan kehidupan. Berarti dia menyekutukan Allah dengan kehidupan seseorang. Mendudukan posisi Allah dengan posisi kedudukan orang itu dalam kedudukan yang sama, dan ini terlarang. Kita pernah membahas bab sumpah. Kenapa sumpah itu disebut ibadah? Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada yang namanya disebut dalam sumpahnya. Seperti kita bersumpah demi Allah. Itu ibadah kepada Allah. Kepada yang disebut namanya dalam sumpah itu. Dalam bentuk apa ibadah kepada yang disebut namanya itu? Dalam bentuk mengagungkan nama yang disebut dalam sumpahnya. Karena apa? Karena sumpah maknanya pengagungan. Makna sumpah adalah ta'kidus syai' bidzikri ismil mu'azzami indal halif. Sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Sehingga di dalam sumpah terkandung mana pengagungan kepada yang namanya disebut. Dalam kehidupan seorang muslim, satu-satunya yang layak diagungkan hanyalah Allah. Makanya demi Allah, saking kita yakinnya dengan kebenaran dari apa yang akan kita ungkapkan, maka Allah yang sangat kita agungkan kita jadikan taruhan demi Allah. Maka dalam sumpah terkandung makna pengagungan kepada Allah, dan pengagungan itu bernilai ibadah. Maka ketika seseorang menyebut dalam sumpahnya nama selain Allah, seperti demi Rasulullah, berarti pengagungan kepada Rasulullah SAW dengan pengagungan yang bernilai ibadah, maka tidak boleh. Demi Ka'bah, berarti ada pengagungan kepada Ka'bah dengan pengagungan yang hanya layak ditujukan kepada Allah, berarti tidak boleh itu. Apalagi disebut dua-duanya demi Allah, demi Rasulullah, dan demi Ka'bah. Oh, menyamakan antara Allah, Rasulullah dengan Ka'bah dalam hal pengagungan, itu tidak boleh, lebih terlarang lagi. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
Li'an ahlifa billahi 'alal kadhib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'alas sidq. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kedustaan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah untuk sebuah kejujuran. Harus agak mikir memahami kalimat ini. Kalau sambil ngobrol, sambil melamun, sambil chatting, dijamin gak akan mampu memahami secara benar. Saya ulang sekali lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan dulu chatting. Jangan dulu bikin status, akhwat. Siapa yang bikin status ketahuan nanti. Nanti begitu pulang buka Facebook, buka BB, ada yang bikin status. Lagi menyimak kajian. Jam berapa ini? Oh jam 5:15. Oh ternyata tadi itu bikin status tuh. Ya. Ulangi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Contoh, umpamanya ini kita dari kampung, dari Bandung. Tapi Bandungnya Bandung nyingcet. Diskotik. Di sisi kota saeutik. Selacau. Kampung gitu ada gunung. Kemarin saya nggak kelihatan oleh kawan-kawan. Padahal ada di rumah, nggak kemana-mana. Tidur aja. Kemarin nggak kelihatan kemana. Biar keren, kemarin saya ke Jakarta. Jujur apa bohong? Bohong. Padahal saya ada di rumah umpamanya ya. Masa? Demi Allah saya ke Jakarta. Di sini ada dua perbuatan. Perbuatan pertama bersumpah, perbuatan keduanya berdusta. Sumpahnya benar apa salah? Benar, karena sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Benar sumpahnya. Tapi sumpah yang benar ini dipakai mendukung sebuah maksiat, yaitu sebuah kedustaan. Perbuatan ini haram apa halal? Haram. Haram. Maksiat apa syirik? Maksiat karena dusta. Tidak mengandung unsur syirik sebab sumpahnya benar. Jadi bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan. Itu dosa, maksiat. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai. Maknanya dosanya lebih ringan dibanding yang kedua ini nih. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun untuk sebuah kejujuran. Kamu kemarin kok gak kelihatan kemana? Ada aja di rumah. Ini jujur apa bohong? Jujur. Masa? Demi Rasulullah saya ada di rumah. Apanya yang salah? Sumpahnya menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya. Dosanya dosa jenis apa? Syirik di bidang rububiyah. Di bidang uluhiyah yaitu pengagungan. Walaupun sumpah yang keliru itu dipakai untuk mendukung sebuah kejujuran. Yang kedua ini syirik. Yang pertama ini maksiat, dan maksiat lebih enteng dosanya daripada syirik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, lebih aku sukai daripada bersumpah menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Maknanya dosanya lebih kecil. Tapi ini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud menganggap itu baik, jelek. Jangan sampai salah paham, kata Abdullah bin Mas'ud juga. Boleh tuh bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk mendukung sebuah kebohongan. Enggak begitu maknanya. Tapi ini komparasi perbandingan. Dosanya lebih ringan daripada dosa bersumpah menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Ya itu maknanya.
Berkata Abdullah bin Abbas, contoh kamu berkata demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini syirik. Karena apa? Karena menyamakan Allah antara Allah dengan kehidupan seseorang dalam hal pengagungan. Dan ini samar dalam pandangan manusia. Banyak manusia yang tidak tahu, ya. Ikhwah azanillahu wa iyyakum. Pembahasan ini belum selesai, tapi waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Waktu yang tersisa tinggal ada untuk bertanya jawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kelanjutan bahasan ini akan kita teruskan Jumat yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab kepada Akhi Abdul Ghaffar di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar atau pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Akhi Abdul Ghaffar. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bahasan materi kajian di kesempatan sore hari ini. Seperti yang disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada. Ikhwatul Islam, pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0213836543 atau pertanyaan pesan singkat yang Anda kirimkan di 081317776543 ataupun di 0819896543. Baik, kita buka pertanyaan atau sesi tanya jawab ini dari line telepon. Yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan Lila dari Jakarta. Ibu Lila, silakan Ibu. Iya, saya mau tanya, kalau soal asuransi itu kan kita di samping ribanya gitu ya, itu kita artinya saya pernah baca bahwa itu tidak bertawakal kepada Allah karena kita lebih percaya kalau ada apa-apa sudah ada asuransi yang akan membantu kita gitu. Ya. Yang saya tanya, apakah itu termasuk syirik juga? Baik, jazakallahu khair untuk Ibu Lila, ditunggu jawabannya. Ya. Silakan Ustaz. Bisa diulang Abdul Ghaffar, pertanyaan kurang ketangkap. Ibu Lila yang bertanya berkenaan dengan asuransi Ustaz. Di samping itu memang hal yang riba, bahwa asuransi itu membuat seorang untuk tidak bertawakal kepada Allah, Ustaz. Hukum Apakah asuransi. dengan hal ini termasuk syirik? Hukum asuransi. Iya, dapat didengar suara? Ini, Ustaz. Nah. Iya. Asuransi kaitannya dengan tauhid gitu. Iya, adanya asuransi menghindarkan kita dari tawakal kepada Allah. Apakah berarti ini syirik, Ustaz? Iya. Pertanyaan tentang apakah kalau orang ikut asuransi berarti tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Pertama Bu, kita tidak membahas hukum asuransinya ya. Tapi yang jelas asuransi itu haram, tidak boleh. Apa haramnya? Ya terlalu panjang dalilnya untuk dibahas. Tidak boleh. Nanti silakan tanyakan ke ustadz lain tentang masalah aspek fikih dari asuransi. Nah sekarang kalau umpamanya mengikuti asuransi, apakah tawakal enggak kepada Allah Azza wa Jalla? Taib. Terlepas dari haramnya asuransi, boleh enggak kita melakukan ikhtiar untuk membuat masa depan ekonomi kita itu secara logis, rasional, ilmiah, realistis lebih baik dengan melakukan perkara-perkara yang dibolehkan secara syariat. Anggaplah bukan asuransi, anggaplah dengan cara nabung uang.
Anggaplah dengan cara investasi di sebuah usaha yang legal dan boleh secara syar'i. Apakah itu tidak bertolak belakang dengan tawakal? Iya. Sudah dijelaskan tawakal tidak bertolak belakang dengan ikhtiar. Bahkan ikhtiar adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tawakal. Ikhtiar dulu, setelah ikhtiar barulah tawakal. Ya. Sehingga kalau seseorang tawakal tapi tidak ikhtiar, maka bukanlah tawakal namanya. Seperti contoh umpamanya kita memarkir mobil. Kita sudah cari tempat yang aman, dekat dengan pos satpam. Sudah dikunci. Kemudian stangnya juga dikunci. Ada alarm lagi. Untuk memastikan kita bilang ke satpam, Pak Satpam titip ya. Sudah ikhtiar maksimal lalu kita hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Kalau pas kita pulang ternyata hilang, tercuri, maka itulah takdir Allah Azza wa Jalla setelah kita ikhtiar maksimal. Tapi kalau umpamanya seseorang parkir mobil di pinggir jalan tidak ada penjagaan, kuncinya simpan saja di sana. Di dashboardnya kelihatan dari luar. Nggak perlu dikunci. Kalau ini rezeki kita nggak akan ada yang nyuri. Kalau ada yang nyuri berarti bukan rezeki kita. Biarkan kita tawakal kepada Allah. Itu bukanlah tawakal. Karena tidak disertai dengan ikhtiar. Jadi tawakal harus dilakukan setelah kita ikhtiar maksimal. Termasuk tentang masa yang akan datang. Kita memiliki rezeki yang lebih. Zakat sudah kita keluarkan. Infak dan sedekah sudah. Masih ada uang yang tersisa kita simpan. Untuk besok lusa, sebulan lagi, setahun lagi dan seterusnya. Sebab besok lusa belum tentu kondisi ekonomi negara bisa seperti ini. Mungkin tambah parah, tambah terpuruk sehingga susah, maka kita sudah siapkan simpanan. Disimpan di tempat yang aman dengan cara yang tidak bertolak belakang dengan syariat, maka itu termasuk ikhtiar yang kita lakukan tanpa menafikan tawakal. Oleh karena itu, kalau ikhtiarnya ikhtiar yang rasional, yang realistis, yang logis, ya, berdasarkan perhitungan dan cara ikhtiarnya tidak bertolak belakang dengan syariat, maka ikhtiar itu tidak menafikan dan tidak bertolak belakang dengan tawakal kita. Adapun kalau ikhtiarnya dengan cara yang tidak disyariatkan atau yang dilarang secara syar'i seperti mengikuti asuransi, maka itu ikhtiar yang diharamkan sekalipun tidak bertolak belakang dengan tawakal kita, ya. Demikian ibu yang barusan bertanya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Semoga dapat dipahami untuk Ibu Dida dan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan, ada Bapak Tiono di Riau. Assalamualaikum Ustaz, apakah penambahan sayyidina ya dalam bersolawat termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Ustaz? Nah, apa katanya? Lafaz sayyidina dalam hal solawat. Bolehkah kita menambahkan lafaz sayyidina ketika kita bersolawat? Apakah itu bukan membuat tandingan atau menjadikan tandingan bagi Allah? Rasulullah kita jadikan sebagai tandingan. Ya, pertama, lafaz sayyidina tidak mengandung makna ghullu, dibolehkan. Karena lafaz ini juga dipakai oleh para sahabat.
dan oleh para ulama. Di antaranya perkataan Ummu Darda radhiyallahu anha. Kata Ummu Darda, akhbaroni sayyiduna bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza wa kadza. Telah memberitakan kepadaku sayyidku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud sayyiduna, sayyidi adalah suaminya yaitu Abu Darda. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa fi hadzal hadis dalilun ala jawazi qauli sayyidina li zauj. Hadis ini menjadi dalil bahwa dibolehkannya mengatakan sayyid kepada suami. Di dalam lafaz sayyid tidak terkandung pengkultusan yang berlebihan sehingga dibolehkan. Oleh karena itu tidak terlarang kita mengatakan sayyidina kepada Nabi SAW selama itu tidak di dalam doa-doa yang muqayyad. Seperti di dalam ceramah kita menyatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina wa habibina wa maulana wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita, kepada Sayyid kita, kepada Habib kita yaitu kekasih kita, kepada Maula kita, kepada uswah dan qudwah kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan mengatakan Habib, mengatakan Sayyid, mengatakan Maula, mengatakan uswah, mengatakan qudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu sebatas pujian yang normal dan wajar. Tidak mengandung makna ghullu yang terlarang, tidak. Sekali lagi asal ini dalam lafaz yang mutlak. Ketika dalam ceramah kita menyatakan semoga Allah melimpahkan salawat kepada junjunan kita sekalian, pemimpin kita sekalian, contoh dan tauladan kita, kekasih kita, dan sayyid kita. Dibolehkan, tidak apa-apa. Adapun menambahkan sayyidina di dalam lafaz-lafaz yang muqayyad maka tidak boleh. Seperti umpamanya ketika azan, ya, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah pakai sayyidana. Atau ketika tahiyat, ya, itu lafaz yang muqayyad dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad, ini kemudian kita tambah sayyidina. Atau ketika membaca Al-Qur'an yang ada lafaz Muhammad, umpamanya dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah kita tambah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah gitu. Atau dalam qomat Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana. Karena itu lafaz-lafaz itu lafaz yang muqayyad yang sudah diajarkan dari sononya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, ya. Apakah orang yang qomat Bilal umpamanya atau Ibnu Ummi Maktum dalam azan dalam qomat menambahkan sayyidana? Sama sekali tidak, ya. Maka lafaz yang muqayyad tetaplah dalam kemuqayyadannya, tidak boleh ditambah dengan lafaz baik sayyidina atau maulana atau habibina atau yang lain-lainnya. Adapun di dalam lafaz yang mutlak, kita dalam berdakwah, dalam berpidato, di dalam obrolan menambahkan, ya semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Habib kita, imam kita, sayyid kita, maula kita, uswah kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dibolehkan. Jadi intinya lafaz sayyid tidak mengandung pengkultusan dan dibolehkan diucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz-lafaz yang mutlak. Adapun dalam lafaz yang muqayyad maka tidak boleh. Ya, sudah habis waktunya sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Mohon maaf waktunya
waktunya sangat terbatas. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.